Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama ada Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Harum, dan ketujuh Doit. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Indi. Indi pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 1480 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Indi diakumulasi oleh AK, YP, LS, PD, dan XA. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi juga masih aman menurut saya ya. Karena Indi juga dia makin mengecil ya, dan juga dia masih mempertahankan trendline supportnya ini, dan penentuannya Indi minggu depan. Kalau minggu depan mampu breakout 1600, peluang sangat bagus untuk Indi. Tapi kalau gagal, kemungkinan besar juga Indi ya sideways dulu. Tapi kalau dia breakdown dari trendline supportnya ini, dia akan bisa sampai mengarah 1200 sampai 1110. Jadi ke situ kemungkinan arah Indi. Jadi kalau selama di area trading pen ya tetap hot ya, sabar nunggu dia naik. Tapi harusnya Indi ya, yang penting asalkan ISG minggu depan bisa rebound ya, mungkin di hari Senin atau hari Selasa Indi juga akan ke atas ya. Dan Indi ini saat koreksi 2 hari ya, saat breakdown 4 hari dia koreksi juga volumenya makin tipis. Berarti kekuatan seller juga nggak ada untuk membawa Indi turun lebih dalam. Jadi ya bisa dikatakan juga Indi masih di wait and see dulu sama pemain-pemain besar ya. Tinggal nunggu momentum, mungkin akan masuk dana besar dan Indi bisa rally lagi. Minimal menguji resisten yang ditarik garis di 1630 sampai 1670 ini. Jadi seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Adro. Adro hari ini ditutup di level harga 1180, terkoreksi 1,66%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Adro memang ada di distribusi yang cukup besar oleh retail YP ya, dan MSCG, tapi ditampung yang cukup lumayan juga oleh YJ, AK, CC, dan BK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro masih rawan dan masih mencoba untuk naik ya. Kemarin dia di hari Jumat sempat breakout lagi dinamik support EMA 200 di 1190, tapi tutupnya di bawah ya di 1180. Minggu depan ya, kalau Adro tetap tidak mampu bertahan atau kembali ke atas 1200, berpeluang Adro bisa lanjut turun sampai 1100 dan 990. Ke situ arahnya kalau tidak mampu bertahan. Tapi kalau dilihat dari pola-polanya ya, Adro ini juga masih menarik. Ini ya, nih dia makin menyempit ya, tinggal nunggu momentum. Dia mampu breakout 1250, bakal rally lagi ke atas, menguji terdekat EMA 60 garis hitam ini di 1350 sampai 1380. Ke situ arahnya kalau dia mampu breakout sekali lagi 1250. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Adro juga MACD-nya sudah di daerah overshot dan sudah membentuk golden cross ya. Mungkin memang lagi menunggu momentum yang pas untuk Adro naik lebih tinggi ya. Jadi sabar aja. Selama di area trading plan, hold ya. Kalau sudah keluar dari area trading plan, kalau menyentuh titik cut loss ya cut loss. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada PTBA. PTBA pada hari Jumat malah ditutup rebound ya, naik 1,1% ke level harga 2710. Kalau dilihat transaksi asing net buy yang cukup signifikan di hari Jumat. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham PTBA diakumulasi oleh AK, JP.
dijual kecil-kecil nih oleh YP, MG, dan KK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA kembali di atas 2670, kembali breakout. Ya, bisa dikatakan PTBA kemarin false breakdown. Dan arah selanjutnya PTBA kalau melanjutkan kenaikan ke 2850, ke situ arah terdekatnya. Kalau ditarik upside-nya sekitar 5% ya lumayan lah ya. Kalau untuk 1 minggu dia bisa ke situ, cukup peluang besar. Dan juga PTBA mempertahankan support trendline yang terbentuk dari 3 Februari 2021, dan juga ini ya bisa dikatakan pola symmetric triangle. Nah, ini dia breakout, tapi sayangnya volume nggak signifikan, tapi nggak masalah, kemungkinan bisa lanjut. Dan kalau mau spekulasi buy ya bisa spekulasi buy, cut loss saja kalau dia turun dari EMA 20 nya nih, garis ungu ini. EMA 20 nya ada di 2600 ya, bisa turun 2-3 tick di bawah itu ya. Jadi seperti itu ya strateginya kalau coba buy out breakout PTBA di hari Senin atau Selasa. Dan juga PTBA sudah mengarah ke atas lagi, MACD-nya sudah membentuk golden cross dan garis biru sudah mendekati perbatasan garis nol. Tinggal 1-2 candle lagi kalau PTBA mampu ditutup di atas EMA 60 minimal ya, di daerah 2750, peluang sangat bagus. Garis biru akan cross lagi ke atas perbatasan garis nol. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kalau dilihat histori sebelumnya, ya harusnya memang PTBA mempertahankan supportnya di 2680-nya ini. Ini dulu ada support neckline sebelum dia jatuh dalam sampai ke 1400-an. Jadi seperti itu aja untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada ITMG. ITMG pada hari Jumat kemarin naik tipis 0,82%, ke level harga 12.200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham ITMG diakumulasi yang cukup besar oleh RX. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG membuat candle hammer di daerah supportnya ada di 11.800. Dan juga ITMG hari Jumat volumenya naik yang lumayan ya dari volume hari sebelumnya. Ada peluang minggu depan juga ITMG rebound ya, bisa sampai menguji resisten sideway-nya di daerah 13.000. Jadi ke situ arah ITMG untuk minggu depan. Yang penting nggak ada berita aneh-aneh, ISG bagus-bagus saja, ITMG bakal ke 13.000. Jadi kalau ditarik upside-nya ya lumayan lah ya, di 6-7%. Dan cut loss kalau mau spekulasi buy ya cut loss di bawah supportnya ini. Di supportnya ada di 11.800. ITMG juga ya harusnya memang mempertahankan supportnya di 11.800. Itu support yang terbentuk dari Agustus 2019 sebelum ITMG jatuh dalam ya. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada UNTR. UNTR malah turun cukup dalam 4,65%, ke level harga 22.550. Kalau dilihat transaksi asing juga net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR di distribusi ya, nilai warna merah ini besar-besar di 10.000, 9.000, 8.000, yang nampung kecil-kecil. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR hari ini breakdown dari dynamic support EMA 20 di 23.000. Di hari Kamis dia breakout dengan volume, hari ini dia breakdown dengan disertai volume juga. Tapi ini volumenya ini sebenarnya dia mau ngangkat UNTR ini naik, tapi gagal karena ya dilihat UNTR memang didistribusi dan juga UNTR dijual asing. Jadi yang nggak kuat UNTR kembali ke atas 23.000. Untuk minggu depan ya potensi UNTR kalau hari Senin tidak mampu rebound ya dia cuman satu kali lagi kemungkinan membuat candle merah ya, mentok-mentok menguji 22.000. Habis itu dia akan rebound di hari Selasanya. Mungkin seperti itu skenario nya ya.
Atau besok kalau dia mampu langsung rebound ya cukup bagus. UNTR minggu depan potensi ya selama tidak breakdown dari 22.000 akan mengarah ke 24.400. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau harga cut loss-nya ya sekitaran 5% di daerah 21.200 dan target profit kalau harga sekarang sekitar 8%, ya cukup lumayan lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau wait and see dulu, mau nawar lebih murah bisa juga, cuman takutnya ketinggalan ya. Sesuaikan dengan strategi masing-masing, atau boleh beli nyicil dulu di daerah penutupan, di harga penutupan hari Jumat, kemudian baru tambah di bawah kalau memang arahnya ke daerah 22.000. Ya, seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Saham ke-6 ada Harum. Harum pada hari Jumat ditutup terkoreksi cukup dalam 6,22% ke level harga 6.400. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Dan juga asing sudah net sell dari tanggal 15 Februari. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Harum didistribusi yang cukup besar oleh TP, EP, dan MG. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum rawan karena dia cuman pullback biasa nih di hari Kamis, kemudian dia breakdown lagi, yaitu bisa dikatakan false breakout ya, karena di tanggal 24 Februari Harum breakdown dari supportnya 6.400, tapi di hari Kamis dia breakout lagi, dan kemarin malah dia breakdown lagi. Jadi sangat perlu hati-hati. Yang punya dari daerah atas sesuaikan aja kalau mau cut loss di harga berapa. Yang punya dari daerah bawah pasang trailing stop aja. Kalau Harum besok breakdown dari 6.350 ya mending take profit aja yang dari bawah, karena potensi besar Harum bisa lanjut sampai 5.690, ada support kecilnya situ, dan Harum bisa sampai 4.480 menguji EMA 60-nya. Itu target aja penurunan ya, tapi bisa juga nggak sampai situ. Cukup dalam juga kalau dia sampai situ ya. Ya paling sampai sinilah ya. Terdekatnya aja dulu ke daerah 5.700, ke situ aja, dan kemungkinan juga Harum ya selama mempertahankan supportnya 5.700 ini ya, dia akan sideways di range harga 5.700 sampai 6.400. Dia tektokan aja di daerah sini. Kalau ditarik upside-nya ya, swing trade cukup lumayan di 10 sampai 13%. Di dekat support, jualnya dekat resisten. Jadi seperti itu aja ya. Dan juga indikator MACD sudah membentuk dead cross dan arah garis biru sangat tajam ke bawah ya. Jadi sangat berpeluang untuk Harum ada aksi profit taking atau juga distribusi, karena Harum juga sudah rally panjang ya, dari November 2020 dia rally terus nih sampai ke atas. Jadi seperti itu aja untuk Harum ya, arahnya masih bisa berpotensi ke bawah kecuali di hari Senin atau Selasa dia kembali ke atas 6.500. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Doit pada hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 2,51% ke level harga 310. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Doit malah diakumulasi oleh ZP, YP, GR, dan AK. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit belum menarik ya, dan juga sangat rawan. Doit sudah di bawah supportnya 316. Dan alangkah bagusnya beli Doit ini nunggu dia breakout dari 330 aja. Itu lebih mengkonfirmasi ya. Jadi cut loss kalau turun dari 308. Tapi belinya beli buy on breakout. Kalau dibeli di harga sekarang harga tanggung walaupun cut loss-nya dekat, cuman resiko untuk dibawa turun cukup besar. Beda cerita kalau buy on breakout, walaupun ada potensi false breakout, tapi harusnya kalau confirm bakal dibawa rally naik. Jadi kalau saya lebih suka beli
Doit ini nunggu dia breakout biar lebih mengkonfirmasi, atau nunggu Doit di daerah 275 bisa di watchlist ya. Buy on support atau buy on breakout. Harga sekarang ya kalau saya lihat tanggung ya. Jadi seperti itu aja untuk Doit. Indikator MACD juga masih melandai di daerah oversold ya, belum terlihat yang signifikan naiknya ya, pelan-pelan. Jadi mending wait and see aja dulu. Ya, seperti itu aja untuk Doit. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau trading bersama Borneo Trader ya, tinggal ikuti rekomendasi jual beli beserta trading plannya, dan juga setiap malam akan diulas dan dapat bonus, bisa konsultasi portofolio, bisa join. Untuk info lebih lanjut bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau chat admin grup Telegram Borneo Trader Volume, bisa diinfokan di sana. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.